begini, judul kitabnya dalam bahasa Arab, An-Nafahat Ar-Ramadhaniyah, karya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Di halaman 14 dicatatkan, ikuti saya. Arba'atun mahrumuna minal maghfirati fi Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang akan terhalang mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Orang lain dapat maghfirah, dia diharamkan oleh Allah. Siapa orang yang celaka ini? Salah satunya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mimpi di bulan Ramadan bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Mimpi keluar dari Ramadan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Anak durhaka jauh dan terhalang dari ampunan dari Allah. Istighfar kepada Allah. Bu, saya sudah keliling Indonesia. Alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan saat ini Indonesia sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak anak-anak yang durhaka dengan ayah ibunya. Itulah sebabnya kenapa negeri ini berkahnya satu persatu dihilangkan Allah, diganti dengan bencana dan musibah di mana-mana. Dulu Indonesia ini saking berkahnya sampai ada istilah gemah, ripah, loh, jenawi, toto, tentrem, kerto, raharjo. Saya nggak tahu artinya. Sekarang buka TV, bencana, musibah, malapetaka. Musibah apa yang belum silaturahim dengan kita? Tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi pun terjadi di negeri ini. Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Mana ada Allah kirim bencana bertubi-tubi kalau bukan karena dosa besar yang terjadi? Dosa besar apa? Yang paling cepat mengundang murka Allah setelah syirik, dosa durhaka dengan orang tua. Bapak Ibu, saya hadirkan fakta. Anak-anak, dulu di zaman Nabi Nuh ada musibah juga, namanya banjir. Satu dunia ini ditenggelamkan Allah. Satu dunia tenggelam, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan Abal Bashar Tsani, bapak manusia kedua setelah Adam, karena tidak ada seorang manusia pun yang selamat setelah banjir diturunkan. Anak-anak kenal Nabi Nuh? Yang kompak dong, kenal? Di mana kamu kenalannya? Kalau mereka kenal berarti mereka ini makhluk purbakala. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Allah marah? Kenapa di semuanya ditenggelamkan Allah? Apa karena sebab waktu itu umat Nabi Nuh suka membangkang dengan nabinya? Kata ulama, ada sebab lain yang membuat Allah marah. Sebab apa? Pembangkangan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Sejarah menitipkan pesan agar kalian renungkan. Jangan main-main nak. Kalau dulu ada seorang anak laki-laki durhaka dengan ayahnya, dunia pernah Allah tenggelamkan. Lalu bagaimana dengan potret anak zaman now? Bukan hanya durhaka kepada ayah, tapi berani durhaka dengan ibunya. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika engkau durhakai ibumu 3 kali lipat, bencana, musibah, malapetaka hadir sepanjang hidupmu. Apalagi kalau dua-duanya sudah didurhakai. Istighfar kepada Allah. Itulah sebabnya saya pernah menulis buku ini. Buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata, membayangkan dosa masa lalu saya kepada orang tua. Buku ini saya tulis ketika saya berdakwah keliling Indonesia. Saya menemukan berbagai macam cerita. Cerita yang pertama kami temukan di Kabupaten Muara Tebu, 6 jam dari kota Jambi.
Di sana ada kejadian anak laki-laki mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis, selalu menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak musibah, ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian yang kedua saya temukan di kota Brebes, anak kecil usia 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele, ibunya terlambat nganterin makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak malapetakanya, ada anak kecil-kecil sudah tampil jadi majikan bagi ayah ibunya. Kejadian yang ketiga kami temukan di Pulau Jawa, lebih mengerikan dan memilukan. Ada seorang ibu tua, janda, wanita saleha, di hari tuanya masih mau bekerja, mencari rezeki yang halalan tayyibah demi menafkahi anak-anaknya. Ia rela kerja jadi kuli sawah. Panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi nafkah halal bagi anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, tidak ada seorang anaknya yang mau membantu jihad ibunya. Ketika sang ibu tua ini sedang bertani, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu terjatuh sang ibu ini di tengah-tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya, Pak, hanya gara-gara uang senilai 500.000. Ini bukan hanya satu cerita, ada ratusan cerita di luar sana. Yang terbaru di Medan kemarin, anak kecil perempuan sekolah di madrasah padahal usia 12 tahun menusuk ibunya 12 kali tusukan membabi buta sampai meninggal dunia. Kejadian di Medan beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu, demi Allah saya berani menyimpulkan sampai detik ini belum pernah saya membaca dalam Quran ada satu ayat, belum pernah saya membaca dalam hadis ada satu riwayat menyebutkan bahwa ada anak setan tega membunuh orang tuanya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada satupun dalilnya. Tapi anak manusia jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila dari setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia. Mungkin saking takutnya setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia lebih gila dari setan. Istighfar kepada Allah. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Saya kasih judul bukunya, Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa anak-anak zaman sekarang sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat? Kalau saya kupas buku ini, 1 bulan tidak akan selesai kajiannya. Hari ini saya bocorkan di antaranya. Apa contoh mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Yang pertama, makam-makam keramat jauh-jauh didatengin, tengah malam ditancepin, luar kota dikunjungi, batu nisannya dicium-ciumin, tanah kuburannya dikantongin. Orang tua keramat hidup, satu rumah nggak diurusin. Ini namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Anak-anak, ayah ibumu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Anak-anak masih ingat gak di Padang ada legenda terkenal? Anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Bantu saya, namanya siapa? Itu baru maling kundang, belum yang maling sawit. Maling motor, maling mobil, maling uang rakyat, dan maling-maling lainnya. Betul?
Jadi jangan mencari keramat yang jauh sebelum kita muliakan, kita rawat keramat yang dekat. Dia adalah orang tua kita. Betul. Contoh kedua, jangan sibuk menghargai orang, memuliakan orang, tapi nggak bisa memuliakan orang tua. Bapak Ibu lihat anak-anak zaman sekarang ngomong dengan orang bisa lembut. Ngomong dengan orang tua nadanya lebih tinggi. Kepada orang bisa berkata begini loh, enje nun sewu punten. Tapi ngomong dengan orang tua, hoi 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 hoi. Padahal Quran melarang fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong ah mama, ah papa, satu kata ah tercatat dosa, apalagi membentak mereka. Betul? Lihat anak sekarang Pak, menghargai orang bisa. Kepada atasan bisa berkata begini dia Pak, siap komandan, laksanakan 86, beres, tor monitor ketua. Tapi sama orang tua keluar kata pembangkangan. Lihat anak-anak zaman sekarang Pak, manggil pasangan romantis, darling, darling, dadar guling lo. Manggil orang tuanya nadanya tinggi melukai hati. Mohon maaf, pasanganmu bisa jadi mantan. Ayah ibumu nggak akan nempel kata mantan. Nikah itu sunnah, berbakti itu kepada orang tua wajib. Pasangan itu cuma syurga duniawi, orang tua itu syurga ukhrawi. Betul? Lihat anak-anak zaman sekarang, kalau ketemu orang lain, orang kaya, bos, pimpinan, siapapun, ada pejabat, baru pejabat itu masuk, dia bisa berdiri loh, kasih penghormatan. Dia sambut orang itu pakai berdiri. Tapi kalau orang tuanya pulang masuk boro-boro berdiri ngasih penghormatan, sibuk main game, orang tua manggil nggak diurusin. Betul? Anak-anak, saya titipkan ilmu ini, pegang baik-baik, demi Allah saya bersumpah, demi Allah. Ketika seorang anak tidak bisa menghargai orang tuanya, satu persatu keberkahan dalam hidupnya Allah hilangkan. Satu persatu. Jangankan pada diri kita, seorang nabi, ada seorang nabi Allah cabut berkah dalam hidupnya gara-gara dia terlupakan satu kali saja memuliakan ayahnya. Seorang nabi. Apalagi anak sekarang, nabi bukan, malaikat jauh, setan remeng-remeng. Siapa nabi itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu silakan beli kitab, tebalnya begini. Judul kitabnya Mujibu Darussalam fil birril walidain wasilatil arham. Ini kitab yang selalu menemani saya keliling kemana-mana. Berpuluh-puluh kali saya khotam, coret-coret, nggak pernah puas saya, tetap asyik membaca kitab ini. Karya Al-Imam An-Nashiri. Saya dapatkan buku ini hadiah dari ulama besar di kota Mekah, guru kami Said Ahmad Al-Maliki. Di halaman 102. Mohon maaf, saya termasuk orang yang gila beli kitab. Saya orang yang suka mengkaji. Belanja saya tiap bulan lebih banyak beli kitab daripada beli pakaian. Kalau pakaian bisa lapuk, kalau kitab jadi warisan ilmu anak cucu saya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada seorang habib difitnah ceramahnya khurafat, nggak ada isi, itu hanya oknum 1-2 orang. Tapi ada 1000 habib di luar sana, itu mengkaji ilmu dengan betul-betul berlandaskan kitab. Kalau ada orang di sana bilang habib kasar, itu 1-2 orang. Ada 1000 orang yang ucapannya santun. Betul? Jelas? Dalam kitab itu halaman 102 diceritakan, dan kisah ini ada juga dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Lamma dakhala Ya'qub ala Yusuf alaihi wassalam. Suatu hari Nabi Ya'qub masuk ke satu ruangan, di dalamnya sudah ada nongkrong anaknya Yusuf. Anak-anakku, Nabi Yusuf itu punya ayah Ya'qub. Hafalin. Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim.
Bapak Ibu, siapapun ketika melihat keturunannya bisa meneruskan apa yang menjadi profesinya pasti bangga. Kita ustadz, anak kita jadi ustadz, bangga. Kita presiden, anak kita jadi presiden, bangga. Apalagi seorang nabi, bangganya luar biasa kalau ada keturunannya meneruskan kita kenabiannya. Gimana nggak senang Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah, 2 anaknya diangkat jadi nabi, melanjutkan kenabiannya, 1 Ismail, 2 Ishak. Gimana nggak senang Ishak turun dari sulbinya, Yakub anaknya jadi nabi. Gimana nggak senang Yakub dari sekian banyak anak laki-lakinya ada Benyamin, tapi hanya ada Yusuf yang dipilih jadi nabi. Pertanyaannya, pernahkah antum mendengar Nabi Yusuf punya anak jadi nabi? Enggak. Padahal Nabi Yusuf punya anak, tapi nggak ada yang jadi nabi, nggak ada yang meneruskan titah kenabiannya. Kenapa? Allah mandulkan kenabiannya. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, masuk ke satu ruangan, tiba-tiba di situ ada Yusuf sudah ada duluan nongkrong di sana. Lam yakum lahu. Salahnya Nabi Yusuf tidak berdiri, Pak, menyambut kedatangan ayahnya. Hanya 1 kali, 1 kali. Gara-gara tidak menghargai kedatangan ayahnya, turun wahyu teguran buat dia. Apa kata Allah? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi atata'azzam an taquma li abid. Hei Yusuf, kenapa kau tidak berdiri menyambut kedatangan ayahmu? Kenapa kau tidak berdiri? Wa izzati wa jalali, demi zatku dan kekuatanku, la ukhrijtu min sulbika nabiyya. Aku Allah Tuhanmu tidak akan mengeluarkan dari sulbimu seorang nabi yang akan melanjutkan perjuanganmu. Gara-gara nggak menghargai ayahnya, Allah mandulkan kenabian dari sulbinya. Jadi mohon maaf ya, kalau yang hadir ini ada yang merasa karirnya mandul, nggak naik-naik, rezekinya mandul, gitu-gitu aja. Nikah bertahun-tahun nggak punya keturunan, pasti ada satu perbuatan yang kita lakukan, kita nggak menghargai orang tua, keberkahan itu dihilangkan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Anak-anak sekarang lihat sibuk membahagiakan orang tapi gak mampu membahagiakan orang tua. Gaji pertama dia dapatkan, bangga, dia traktir teman-teman kantornya, pacarnya, orang tuanya dilupakannya. Bapak Ibu, anak-anak sekarang coba lihat, 1000 yatim dia bisa sedekahin, orang tua dia lupakan. Saya pernah diundang orang kaya masih muda, usahanya batu bara, baru punya batu bara sudah kaya, belum punya batu nisan. Dia sewa hotel bintang 5, acaranya megah, pengisi acaranya artis ternama, penceramahnya dia minta saya. Begitu saya hadir ke acaranya, saya menangis, depan mata saya terharu. 1000 anak yatim dia sedekahi, 1000 anak yatim. Setelah itu beberapa puluh menit berikutnya masuk seorang ibu tua duduk di sebelah saya. Ibu tadi bertanya kepada saya, Ustadz Al-Habsyi ya? Iya. Ustadz kenal anak muda yang hebat ini? Saya bilang saya nggak kenal, baru kali ini dia ngundang saya. Ngobrol aja belum. Oh, baru kali ini. Ustadz, menurut Ustadz anaknya seperti apa? Bagus. Bagusnya di mana? 1000 yatim depan mata saya dia sedekahin. Saya belum pernah sebanyak itu, Bu. 1000 yatim? Iya. Ibu telah datang, ibu nggak lihat. Bagus ya? Bagus. Hebat, hebat, Bu. Lalu ibu tadi menangis sambil berkata, saya ini ibunya. 1000 yatim dia sedekahi. Buat ibunya dia pelitnya kayak 17 setan. Anakku ini cuma sibuk viral di dunia, tapi nggak belajar dari Uwais Al-Qarni viral di langit. Uwais itu nggak ngetop di bumi, tapi ngetop di langit. Kenapa? Karena memuliakan ibunya. Anakku ini kepada pasangannya dia jor-joran, sama orang tuanya hitung-hitungan. Anakku ini sama temannya nggak hitung-hitungan, buat ibu dan ayahnya pelitnya kayak 17 setan. Ini yang mau saya titipkan buat Bapak Ibu. Jangan sibuk beramal nggak pakai ilmu.
pulang dari sini buka Al-Baqarah ayat 215 yang awal bunyinya yas'alunaka madza yunfiqun. Ayat ini turun setelah saya buka tafsir gara-gara seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Jamuh, tinggal di Madinah, orangnya kaya, gemar sedekah, tapi dia bingung siapa urutan sedekah. Dia datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ajarkan kepadaku urutan sedekah. Aku kasih yatim atau fakir miskin?" Gara-gara pertanyaan dia turun ayat jadi jawaban. Ternyata Pak, urutan pertama sedekah bukan sibuk ngasih yatim, bukan sibuk ngasih fakir miskin. Urutan pertama falil walidain, kasih sedekah terbaikmu buat orang tuamu dulu. Urutan kedua wal akrabin, kerabatmu. Contohnya siapa? Saudaramu, anakmu, pasanganmu, tetanggamu. Urutan ketiga siapa? Baru anak yatim. Urutan keempat siapa? Baru fakir miskin. Urutan kelima ibnu sabil. Siapa contoh ibnu sabil? Anak-anak ini salah satunya. Dari Riau masuk ke sini nggak ada keluarga, mereka boleh ngambil sedekah dari kita. Bahkan zakat kita boleh mereka minta karena mereka termasuk 8 asnaf yang ditentukan Allah. Betul? Sekali lagi, urutan pertama sedekah. Kasih siapa? Pertanyaannya, ada berapa orang tua kita? 2 salah, 4 apalagi? Kata Nabi, orang tuamu itu ada 3. Abuka salah satun, orang tuamu ada 3. 1, alladzi walladaka, ayah ibu yang melahirkanmu. 2, alladzi zawwajaka ibnata, ayah ibu yang menikahkanmu dengan anaknya mertuamu. Yang ketiga, alladzi allamaka, ayah ibu yang mendidikmu, guru-gurumu. 3-tiganya wajib kita dahulukan, baik yang masih hidup apalagi yang wafat. Dan saya titipkan di penghujung acara ini, jangan lupakan ayah ibumu, orang tuamu yang sudah mendahuluimu. Nabi pernah bocorkan ini biar kita pikirkan keselamatan mereka. Mal mayyit fil qabri kal ghariqil mutaghawwis. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya nasib mereka seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Setiap detik mereka nangis-nangis manggil-manggil nama keluarga yang hidup yang ditinggalkan. Setiap detik mereka nangis-nangis nyari-nyari pegangan biar tidak terus tenggelam. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan. Dan orang yang sudah mati tidak mampu menambah kebaikan mereka lagi karena mereka terputus hubungan dengan ilahi. Tapi orang yang mati masih punya satu harapan lagi. Apa harapannya? Sampai kiamat nangis-nangis manggilin kita, nungguin kiriman amal kebaikan tambahan dari kita. Itulah sebabnya Nabi menyuruh kita, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian yang masih hidup ini mengirimkan hadiah buat keluarga kalian yang sudah wafat. Sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Nabi jawab ada 2. 1, sedekah. Mimpi besok kita mati, anak-anak kita ini bersedekah untuk arwah kita. Kalau kita nggak mulai dulu sedekah di masa hidup buat arwah ayah ibu kita. Mimpi besok panen padi, kalau hari ini sibuk nanam rumput, ilalang saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali buat diri kamu sendiri. Yang kedua, hadiah buat mayit apa? Doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Takdir buruk bisa jadi baik dengan doa. Takdir yang sudah baik bertambah kebaikannya dengan doa. Anak-anak, jangan malas mendoakan orang tuamu, baik yang masih hidup apalagi yang wafat. Saya pastikan siapapun yang malas mendoakan orang tuanya, Allah sempitkan rezekinya. Mana dalilnya? Ikuti saya. Tarkud doa lil walidain yadhiqul aisyu alal waladi. Siapapun yang malas mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup apalagi yang wafat, pasti Allah sempitkan rezekinya. Maka di penghujung acara ini, Bapak Ibu, biar Allah ampuni kita, biar Allah hapuskan dosa kedurhakaan kita, biar Allah lapangkan rezeki kita, biar Allah husnul khatimahkan kita, kita bertaubat sama-sama dari dosa kedurhakaan yang paling dimurkai Allah.
Anak-anak, saya ajak 1-2 menit ke depan, tutup matamu, tundukkan kepalamu, tutup mulutmu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan semua pengorbanan mereka. Bayangkan semua dosa masa lalumu dan menangislah sedahsyat-dahsyatnya. Karena mata yang menangisi dosa masa lalu, Nabi pastikan haram disentuh api neraka. Lebih baik menangis di dunia sebentar daripada nangis di akhirat selama-lamanya. Kita mulai muhasabah hari ini, biar keluar dari pengajian ini sial kita berubah jadi berkah. Kenapa doa kita tidak diijabah Allah? Bukan Allah nggak dengar, bukan, tapi kita nggak nyadar ada penghalang yang membuat doa nggak naik kepada Allah. Yang menghalangi itu dosa kedurhakaan kepada orang tua. Tutup mata, tundukkan kepala, kita bertaubat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara mereka. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan apapun yang sudah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah kau berikan untuk orang tuamu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum kepada kita? Ingat, 1 tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, kalau hari ini engkau tidak segerakan taubatmu, demi Allah, 1 tetes air mata mereka akan menjadi 1000 bencana, 1000 musibah, 1000 kesialan Allah hadirkan sepanjang hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, menangislah, menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Ingat, seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 putra putrinya. 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Istighfar kepada Allah kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada ayah ibunya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membentak mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita harganya nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazahnya. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan jenazahnya. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertaubat dari dosa besar yang kau murkai ini. Jangan kau jadikan anak cucu kami membalas semua kedurhakaan masa lalu kami. Berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk, agar kami dan mereka bisa lebih baik dan lebih mulia dari hari ini. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti.
Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya, kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua, agar bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka, ampuni mereka, luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan mereka. Dulu ketika mereka masih hidup, kami malas mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah wafat, kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ketika dulu mereka masih ada. Kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah tiada, kami sibuk mendatangi kuburannya. Kami hanya punya satu harapan, ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua pagi ini. Semuanya kita bertaubat biar sial berubah jadi berkah, biar doa yang tertunda segera terijabah, biar anak yang durhaka segera dapat hidayah, biar Allah angkat kesulitan duniawi kita, biar Allah wafatkan kita husnul khatimah. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di alam kubur. Pesan saya yang terakhir, jangan ciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu, engkau tidak pernah beramal terindah untuk arwah-arwahmu. Bapak Ibu, masih ada kesempatan jika ingin menghapus semua keburukan masa lalumu dengan jalur apa? Kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Hanya dengan kebaikanmu akan menghapus keburukanmu. Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya titipkan yang terakhir pesan Nabi. Ada satu amal kebaikan, jika Bapak Ibu bisa berjihad mengamalkan amalan ini sampai kiamat, Nabi jamin pahalanya nggak akan putus, akan terus mengalir buat kita dan arwah-arwah yang kita hadiahkan pahalanya. Nabi sebutkan dalam sabdanya, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus, pahalanya terus mengalir sampai kiamat, membahagiakan mayit-mayit kita, membahagiakan kita, membahagiakan keluarga kita. Amalan itu Nabi bocorkan biar kita amalkan. Salah satunya dengan jelas Nabi sebutkan, wa mushafan warasahu, wakaf-wakaf Quran yang kita bagi-bagikan. Bapak Ibu, satu Quran isinya 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat lebih. Berapa jumlah huruf dalam satu Al-Quran? Menurut Imam Asy-Syafi'i 1.027.000 huruf. Menurut janji Nabi, satu huruf 10 pahala kebaikan akan dihadiahkan. Bapak Ibu, kalikan 1.027.000 huruf kali 10 pahala, ratusan juta setiap detik dan menit jadi pahala bagi kita yang berwakaf, jadi berkah bagi anak cucu dan keluarga yang hidup. Ratusan juta setiap detik bisa mengalir jadi ampunan bagi arwah-arwah siapapun yang nanti engkau hadiahkan wakaf Qur'anmu. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya 5 menit kita tuntaskan kajian hari ini. Saya panggilkan kembali komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka punya program yang sangat indah. Mereka mencari orang-orang baik di antara kita yang mau diajak dalam kebaikan, dalam gerakan One Family One Al-Quran. Kita kumpulkan Quran wakaf di sini, kita bagikan di sekitar sini. Bapak Ibu, sedekah itu membuka berkah. Dibelikan Quran isinya semua berkah. Dihadiahkan nanti atas nama ayah ibumu sebagai bentuk baktimu. Bukankah berbakti itu kunci membuka berkah dunia dan akhirat? Dan berkahnya terus bertambah karena diamalkan di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Pasti pahalanya berlipat-lipat ganda. Dan kabar baiknya, mereka tidak memaksa. Kalau nggak sanggup wakaf sekarang, nabung dulu, nyicil, boleh, ada waktu sampai kita bisa. Mereka nggak maksa, komitmen namanya.
Belajar untuk menancapkan niat dalam kebaikan. Selama ada niat pasti ada jalan terbentang. Bapak Ibu, kalau seorang pelacur wanita